Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Siti Romi Abdul Maula dengan NIM T 2018-7068 dan teman saya Rafidah Isna Aulia dengan NIM T 2018-7071 akan menjelaskan tentang pengelolaan input JavaScript. Di sini yang pertama ada input text. Pada input text ini ada 4 macam yang biasa digunakan, yaitu normal, read-only, disabled, dan plain text. Nah, yang di sebelah kiri itu ada contoh skripnya, dan di sebelah kanan hasilnya. Bisa dipahami. Kemudian yang kedua ada form sealing. Dengan form sealing, kita bisa membuat text file dengan ukuran yang berbeda. Contohnya, small atau large. Nah, ini sebelah kanan. Ini contoh scriptnya. Dan yang sebelah kiri, itu hasilnya. Oke, lanjut. Yang ketiga ada input group. Contoh yang sebelumnya itu adalah merupakan format input yang biasa. Ada juga yang namanya input group. Nah, input group itu bisa digunakan untuk menulis username dan juga email. Sebelah kiri ini contoh skripnya, dan ini sebelah kanan itu contoh hasilnya. Kemudian input group button. Jika input group, maka bagian sebelahnya atau atas bawahnya itu berupa tulisan atau teks. Namun jika input group button, bagian sampingnya atau atas bawahnya itu adalah sebuah tombol. Oke, yang sebelah kiri itu contoh skripnya, yang di sebelah kanan itu ada hasilnya. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Input yang kedua yaitu input password. Tipe ini nanti akan menghasilkan isian berupa simbol sehingga tidak bisa dilihat oleh user. Contohnya kodenya yaitu buka kurung siku div class sama dengan petik 2 atas from strip group petik 2 atas tutup kurung siku buka kurung siku. Input tipenya kita masukkan input tipe password. Selanjutnya seperti yang tertera di layar bisa dilanjutkan dan akan menghasilkan seperti gambar yang di sebelah kanan. Yang ketiga yaitu input date. Untuk input ini nanti secara otomatis akan menghasilkan pilihan tanggal yang berformat bulan, hari, dan tahun. Jika diklik itu akan menghasilkan tampilan kalender. Nah, kodenya seperti yang tertera di layar dan akan menghasilkan seperti yang tertera pada gambar. Yang keempat yaitu input tipe reset. Nah, input ini itu berfungsi untuk mereset input kembali pada tampilan awal. Input tipenya kita masukkan tipe reset. Akan menghasilkan seperti gambar yang tertera di layar. Input yang terakhir yaitu input parsein. Pada input ini itu berfungsi merubah teks menjadi angka. Namun input parsein ini tidak mengenal angka desimal, hanya menerima angka bilangan asli. Contohnya, ketika angka tersebut menggunakan parsein, maka output yang dihasilkan akan pembulatan atau hanya menampilkan angka yang di depan titik saja. Kemudian, jika menginput data didahului angka kemudian spasi, maka yang ada itu outputnya hanya angka yang ada di depan spasi pertama. Dan ketika angka di belakang itu ada teksnya, maka tidak akan menghasilkan angka, namun akan menghasilkan output none. Seperti ini. Ketika
var C itu 4,5, maka pada parsein ini munculnya hanya 4 saja. Dan yang var E 10 unit. Dia itu tidak mengenal variabel. Namun di 10 unitnya itu ada spasi, maka yang terbaca hanya angka 10-nya saja. Sedangkan di var F, angkanya itu variabelnya ada di depan, angka 40, maka tidak akan menghasilkan angka sehingga menghasilkan none. Begitu. Itu tadi sekilas penjelasan pengelolaan tentang input JavaScript dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.